Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian umum dengan tema bukan jaminan di Masjid Kampus UGM Yogyakarta ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, umatnya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin yang ikut setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga para pendengar serta pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Siapapun yang hidup di muka bumi ini, dia pasti akan mengalami kondisi yang beragam. Kondisi yang beragam. Kadang senang, kadang susah. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang rezekinya lancar, kadang macet, seret, bahkan macet. Bukan hanya dalam urusan duniawi saja, termasuk juga dalam masalah ukhrawi, kita pun akan mengalami kondisi yang berbeda-beda. Kadang-kadang ibadah semangat, tapi juga kadang-kadang malas. Kadang-kadang Masya Allah selalu di shaf pertama saat sholat berjamaah, bahkan pernah berangkat duluan sebelum muadzin. Akan tetapi tidak jarang pula shafnya paling belakang, bahkan gak berangkat ke masjid. Kadang-kadang Masya Allah rutin membaca Al-Quran, satu hari 1 juz, bahkan ada yang 2 juz, ada yang 5 juz. Gak berjalan lama, nanti setelah itu gak pernah baca Al-Quran walaupun sehalaman selama sekian minggu. Kadang-kadang taat sekali, tapi juga kadang-kadang sering berbuat maksiat. Kadang-kadang rajin datang ke majelis taklim, kadang-kadang males untuk hadir ke majelis taklim. Orang yang hidup di dunia akan mengalami kondisi seperti itu. Akan tetapi satu hal yang penting untuk kita ingat, bahwa ukuran seseorang baik
ukuran seseorang saleh, ukuran seseorang sukses adalah dilihat dari akhir hidupnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Ya. Kalau bin niat ada, tapi bukan itu yang akan kita bahas. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu tergantung akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka yang buruk-buruk di awal akan tercover insya Allah dengan akhir yang baik ini. Tapi kalau akhirnya buruk, maka seakan-akan kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan seakan-akan tidak dianggap. Seakan-akan. Makanya para ulama kita dahulu paling takut dengan yang namanya su'ul khotimah. Sampel Imam Sufyan Ats-Tsauri. Siapa yang tidak kenal dengan seorang imam yang wafat pada tahun 161 Hijriah? Ulama yang terkenal kesolihannya, terkenal ibadahnya, terkenal ilmunya, terkenal akhlaknya. Beliau pernah berkata, inni akhafu an uslab al-iman qabla an amut. Beliau sering kedapatan nangis. Kemudian ditanya, kenapa engkau menangis wahai imam? Aku takut sebelum mati imanku dicabut. Siapa tadi? Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kira-kira ilmunya Imam Sufyan sama kita banyakan mana? Kira-kira rajin ibadah siapa? Beliau atau kita? Kira-kira ngaji sunnahnya lama beliau apa lama kita? Apa yang disampaikan oleh beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan keilmuannya, dengan kesolihannya, dengan ibadahnya, dengan ketaatannya, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa keistiqomahan kita hari ini, kerajinan kita ngaji sunnah hari ini, kesalafian kita hari ini, itu bukan jaminan kalau kita nanti bakalan husnul khatimah. Bukan jaminan. Siapa yang jamin kalau kita nanti akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Apa pernah kita mendapatkan berita dari langit yang memberitahukan kepada kita bahwa kamu bakalan mati husnul khatimah di atas sunnah? Kamu bakalan mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada jaminan. Kita layak untuk khawatir dari su'ul khatimah, karena hati kita itu mudah sekali berubah. Saking gampangnya berubah hati ini, sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim
Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la qalbu ibni Adam asra'u taqalluban minal qidri idza istajma'at ghalayana. Hatinya manusia itu lebih cepat untuk berubah dibandingkan bolak-baliknya air yang sedang mendidih. Pernah godok banyu? Pernah? Masya Allah. Berarti bukan istri yang godok ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Suami ideal. Ya. Apa yang kita lihat ketika air itu mendidih? Belkutuk, belkutuk, belkutuk. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Itu setiap menit. Setiap berapa menit itu bolak-baliknya? Hah? Setiap detik. Hati itu bisa berubah, bisa bolak-balik seperti air yang sedang mendidih bolak-balik. Bahkan Nabi SAW mengatakan asra', lebih cepat bolak-baliknya. Kalau misalnya air bolak-balik dalam 1 detik, berarti bisa saja manusia hatinya berbolak-balik dalam setengah detik atau 1/4 detik. Dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi baik. Jangan heran, memang banyak, Masya Allah, ada orang kafir pindah masuk kepada Islam. Ada orang dahulunya gemar berbuat syirik, alhamdulillah sekarang kenal tauhid. Ada orang yang dahulunya sering melakukan bid'ah, sekarang kenal sunnah. Ada orang yang dahulunya sering berbuat maksiat, sekarang taat. Itu betul banyak, tapi jangan lupa bahwa sebaliknya juga banyak. Ada orang kafir masuk Islam banyak, tapi orang Islam murtad juga banyak. Ahlul bid'ah kenal hidayah, mengenal sunnah banyak, tapi juga ingat banyak orang yang awalnya ahlus sunnah kemudian meninggalkan sunnah dan menjadi ahlul bid'ah. Orang yang nggak pernah ngaji, alhamdulillah kenal ngaji, tapi juga ingat banyak orang yang ngaji setelah itu meninggalkan ngaji. Di dalam Al-Quran Allah memberikan sampel dengan jelas dalam surat An-Nisa ayat 137. Dalam surat An-Nisa ayat 137 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Innalladzina amanu, orang yang pernah beriman, summa kafaru, setelah beriman terus kafir. Habis itu summa amanu, terus iman lagi. Habis itu summa kafaru, terus kafir lagi. Summa zdadu kufra, bahkan kafirnya semakin parah dibandingkan awal-awal dia kafir. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang seperti itu, wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan kasih petunjuk jalan yang lurus buat orang-orang yang seperti itu. Contohnya banyak, dahulu maupun sekarang. Insya Allah nanti kita akan bawakan sebentar lagi contoh-contohnya. Ustadz, kok bisa Ustadz? Orang awalnya istiqamah terus meninggalkan ibadah. Orang awalnya Masya Allah rajin mengaji sunnah, setelah itu dia futur, dia tinggalkan. Kok bisa seperti itu Ustadz? Tidak ada asap
Kalau nggak ada Api. api. Akibat mesti ada apanya? Mesti ada sebabnya. Apa Ustadz yang menyebabkan hal-hal seperti itu terjadi? Satu, dosa-dosa rahasia. Apa? Dosa-dosa rahasia. Apa dosa-dosa rahasia tersebut? Nanti kita akan dengarkan sampel-sampelnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada di antara kalian yang rajin beribadah, melakukan amalan-amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Terus beramal sampai jarak antara dia dengan kematian tinggal 1 jengkal. 1 jengkal lagi mati. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhulaha. Allah takdirkan di akhir hidupnya yang tinggal sejengkal ini dia melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, melakukan pekerjaannya ahli neraka, dan dia mati dalam keadaan seperti itu, akhirnya masuk ke neraka. Rajin ngaji, rajin jamaah, rajin puasa, rajin umrah. Tinggal sedikit lagi mau mati, Allah takdirkan dia mati dalam keadaan terjerumus kepada perbuatan dosa dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kok kasihan sekali Ustadz? Apa yang seperti itu tidak zalim Ustadz? Ya tidak mungkin toh Allah berbuat zalim. Pasti ada pemicunya, gak mungkin tidak. Setiap musibah yang menerima kita, yang menimpa kita, itu pasti gara-gara ulah tangan kita. Dan musibah yang terbesar adalah perbuatan-perbuatan dosa. Apa pemicunya orang-orang yang kelihatannya Masya Allah istiqomah, tapi ternyata di akhir hidupnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah? Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, fima yabdulin nas. Orang ini melakukan amal salih secara lahiriahnya tok. Kelihatannya sama orang soleh, padahal sebenarnya dia tidak soleh. Maksudnya bagaimana Ustadz? Contohnya 2. Kelihatannya soleh, khusyuk, ikhlas, padahal tidak ikhlas. Itu berarti dosa rahasia di mana? Di hati. Apa dosa rahasia cuma di hati? Enggak. Termasuk dosa yang lahiriah, yang kelihatan cuma disembunyikan. Apa contohnya? Gadget. Apa? Gadget. Smartphone yang digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman dahulu mau nonton film pergi kemana? Pergi kemana? Bioskop. Sampai di sana 17 tahun ke atas gak boleh masuk. Kalau sekarang perlu ke bioskop? Enggak. Bioskopnya di mana? Di kantong. Masya Allah. Kalau di masjid soft pertama, tapi kalau sudah di kamar sendirian, petaka sebuah jempol. Ya.
Orang-orang yang seperti ini ayyuhal ikhwah dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ada sebuah hadis yang isinya sangat mengerikan dan mungkin sering dibawakan oleh para ustadz, yaitu hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Busiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsala jibali Tihamah. Aku tahu, kata Nabi SAW, ada di antara umatku yang nanti pada hari kiamat akan membawa pahala yang sangat besar. Saking besarnya, sampai besarnya itu seperti gunung Tihamah. Nama sebuah gunung. Ya mestinya besar. Gunung ya besar. Kalau nggak besar namanya bukan gunung namanya. Besar gunung. Pahala yang dia bawa seperti gunung Tihamah. Ketika dia akan manfaatkan pahala tersebut, ketika dia akan gunakan pahala tersebut, fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Tiba-tiba Allah jadikan gunung pahala tadi hancur menjadi debu yang berterbangan, tidak tersisa. Dia pikir sudah akan mengambil manfaat dari pahala itu. Dia pikir pahala ini akan mengantarkan dia ke surga, menyelamatkan dari api neraka. Begitu dia akan ambil pahala itu, akan dia manfaatkan, tahu-tahu pahala tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan, berantakan, habis, berubah menjadi debu yang berterbangan. Maka Thauban yang mendengar hadis itu, beliau takut. Beliau khawatir. Maka beliau pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasul, tolong jelaskan kepada kami, siapa orang tersebut? Apa yang dia lakukan? Seperti apa perilakunya? Jangan-jangan kami adalah golongan tersebut. Siapa yang ngomong tadi? Thauban. Thauban itu siapa? Sahabat Rasul SAW. Jangan-jangan kami termasuk golongan tersebut. Ini yang ngomong sahabat Rasul. Coba bedakan dengan kita. Ketika membaca ayat Al-Quran tentang neraka, ketika membaca hadis Rasul SAW tentang siksaan yang ada di neraka Jahannam, apa? Ini kan bukan anak kan Muslim, anak Salafi. Ya. Ini sahabat Rasul SAW yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Sekarang
Apa pernah kita mendapatkan bocoran dari langit kalau Allah ridho sama kita? Kapan kita dapat bocoran dari langit kalau Allah ridho sama kita? Thauban ketika mendengar hadis tadi, beliau merasa khawatir jangan-jangan aku termasuk golongan tersebut. Maka Nabi SAW pun mengatakan, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Ketahuilah wahai para sahabatku, orang tadi yang pahalanya segunung tahu-tahu berubah menjadi debu yang berterbangan, mereka adalah saudara-saudara kalian. Warna kulitnya sama dengan kalian. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka tahajud sebagaimana kalian tahajud. Kalau sudah disebutkan tahajud, berarti wajibnya iya enggak? Iya. Mereka itu rajin salat seperti kalian rajin salat. Walakinnahum, masalah mereka, aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Mereka punya masalah kalau lagi sendirian berbuat maksiat. Kalau nggak ada orang berbuat maksiat. Kalau lagi di kamar nggak ada yang lihat berbuat maksiat. Kalau lagi pegang HP di samping kanan kirinya teman-teman kajian yang dibuka, masya Allah, videonya Yufi terus. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah di kamar sendirian, Yufitnya tutup, ganti yang lain. YouTube-nya dikeluarin apapun, masukan, sampai bolak-balik kuotanya habis, beli lagi, kuotanya habis, beli lagi. Baterainya ngedrop, langsung dicas. Ini pemicu orang su'ul khatimah. Semoga Allah lindungi kita. Pemicu yang kedua, bermudah-mudahan mengonsumsi syubhat. Bermudah-mudahan mengonsumsi syubhat. Syubhat itu kerancuan pemahaman, kerancuan berpikir. Terutama dari gadget yang kita miliki, dari smartphone yang kita miliki. Fasilitas yang Allah berikan kepada kita berupa smartphone ini, itu bagaikan pisau bermata dua. Banyak yang dapat hidayah lewat ini, tapi juga banyak yang tersesat lewat ini. Yang dapat hidayah, masya Allah, info kajian cepat sekali dapat. Potongan-potongan kajian cepat kita dapatkan. Makalah-makalah pendek cepat kita dapatkan. Bahkan sekarang kitab-kitab para ulama pun dengan gampang kita download, kita baca dimanapun kita berada. Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari yang dahulu 15 jilid segini, masa mau kita bawa ke bis toh? Kan keren banget kan bawa ke bis. Sekarang di sini ada. Bukan cuma Fathul Bari, Kutubus Sittah dengan syarahnya. Bukan cuma Kutubus Sittah, buku-buku yang lainnya ada di sini. Ini mata pisau yang pertama. Tapi ingat, ini juga punya mata pisau yang kedua. Betapa banyak orang yang terkena syubhat gara-gara gampang-gampang untuk melihat cuplikan video yang isinya syubhat.
bukan cuma melihat, bahkan nge-share kepada orang lain. Orang-orang gak jelas pemahamannya, orang-orang yang menyimpang keyakinannya, cuplikan-cuplikannya, dikit-dikit share. Padahal Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berpesan, la tujalis ahlal ahwa. Jangan kalian berakrab-akrab tanpa ada tujuan yang jelas dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan pemahaman. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qalb. Karena keakraban kalian dengan mereka akan menyebabkan hati kalian sakit. Dan ini salah satu penyebab orang itu futur. Males lagi untuk ngaji, kemasukan pemahaman yang gak jelas. Contohnya siapa Ustaz? Seorang namanya Ibnu Muljam. Siapa? Ibnu Muljam. Siapa dia? Siapa? Seorang anggota sekte Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Setelah dia membunuh Ali bin Abi Thalib, nyesel, bangga. Bahkan diyakini bahwa membunuh Ali bin Abi Thalib akan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ulamanya Khawarij namanya Imran bin Hittan. Salah satu ulama Khawarij namanya Imran bin Hittan. Dia pernah bersyair memuji Ibnu Muljam. Apa isi syairnya? Ya darbatan mim muridin ma arada biha illa liyablugha min dzil arsy ridwana. Alangkah mulianya sabetan pedang orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di situ maksudnya siapa? Ibnu Muljam. Alangkah mulianya sabetan pedang orang yang bertakwa, karena dia tidak memiliki tujuan ketika membunuh Ali melainkan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Membunuh sosok yang sudah dijamin oleh Rasul SAW masuk surga. Membunuh menantunya Rasul SAW. Membunuh seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggap akan mengantarkan kemana? Ke surga. Inilah azkuruhu yauman fa ahsibuhu awfal bariyati indallahi mizana. Setiap aku ingat dia. Ingat siapa? Ibnu Muljam. Setiap aku ingat Ibnu Muljam, aku selalu berharap bahwa dialah orang yang timbangan amal solehnya paling berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok ya bisa parah banget Ustaz? Sopo to wong tuane? Anda tahu Ibnu Muljam ini asal usulnya seperti apa? Preman, residivis, muncul dari keluarga yang broken home. Gak. Apa kata Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan biografinya Ibnu Muljam? Kana abidan qanitan lillah.
Ibnu Muljam itu adalah orang yang dahulunya rajin dan tekun serta istiqomah di dalam ibadah. Walakinnahu khutima bisyarr, akan tetapi dia su'ul khatimah. Kenapa? Pergaulan. Berarti orang su'ul khatimah, futur itu ada pemicunya. Kalau orang lemah iman ada pemicunya, berarti kuat iman juga ada pemicunya. Kalau su'ul khatimah ada penyebabnya, berarti husnul khatimah juga ada penyebabnya. Maka sekarang kita akan membahas jalan untuk menuju istiqamah dan husnul khatimah. 4 poin. Belum semuanya, cuman sebagiannya. 4 poin ini bukan berarti hanya 4 poin kiat istiqamah, tapi ini sampel contoh dari kiat-kiat yang akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah insyaallah dan istiqamah. Yang pertama, jangan pernah putus berdoa. Jangan pernah putus berdoa. Kalau sudah ngaji itu bukan berarti nggak mau doa, nggak perlu berdoa, perlu berdoa. Tetap berdoa. Makanya kalau masuk ke masjid antara azan dengan qomat sudah ini masukkan kantong. Dah. Setelah salat sunnah ngapain? Doa. Masa sih di masjid pun kita nggak bisa lepas dari gadget? Dalam sehari kita sering nggak buka gadget? Sering. Berapa kali? Nggak tahu. Saking jarangnya atau coba masukin kantong sudah. Mesti doa, baca Quran, zikir, ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami menyimpang setelah kami mendapatkan hidayah darimu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca doa ini. Ya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, jadikan hatiku ini istiqomah di atas agamamu. Dan doa ini sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Anas ibnu Malik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rasulullah SAW itu sering membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Siapa? Rasul yang sudah dijamin masuk surga, dosanya dijamin diampuni, pasti masuk surga. Itu sering membaca ya muqallibal qulub. Kok kita, ana dan antum jarang membaca? Itu kok terlalu pede namanya.
Diulang-ulang terus. Ustaz, saya belum hafal Ustaz. Ya udah, kalau belum hafal, ihdinas siratal mustaqim. Enggak hafal juga, kebangetan. Alhamdulillah Ustaz, ana baca doa terus ihdinas siratal mustaqim. Tapi apakah saat kita membaca kita betul-betul meresapi isi dari ihdinas siratal mustaqim? Banyak di antara kita itu kalau membaca Al-Fatihah itu seperti on off. Seperti on off. Langsung lancar jaya. Sudah pinter. Ya, saking lancarnya sampai enggak merenungi arti yang ada di dalamnya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Cari waktu-waktu yang mustajab. Dalam sujud kita, antara azan dengan qomat, di sepertiga malam terakhir, ketika sedang safar, bepergian, ketika turun hujan, ya. Ustaz kan ketika turun hujan doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, itu doa turun hujan. Tapi ketika turun hujan itu waktu yang mustajab. Maka setelah kita membaca Allahumma shayyiban nafi'an, perbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang pertama. Apa yang pertama tadi? Jangan putus berdoa. Taib. Yang kedua, ketiga, keempat kita lanjutkan habis Isya insyaallah. Ini sudah mau azan. Mungkin ada yang wudunya batal, silahkan siap-siap terlebih dahulu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada sesi yang pertama tadi kita telah sampaikan kiat agar istiqamah dan husnul khatimah. Kita baru sampaikan berapa kiat? 1 kiat. Apa itu? Jangan putus berdoa. Kiat yang kedua, selalu ingat akhirat. Selalu ingat akhirat. Akhirat ini mencakup mulai dari di kuburan, nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, proses hisab, surga, neraka, itu masuk semuanya dalam kata-kata akhirat. Jadi mengingat akhirat itu salah satu motivator terbesar yang membuat kita mau berjibaku, membuat kita mau tekun, sabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering sekali kita temukan hadis Rasul SAW ketika memotivasi kita untuk melakukan suatu amalan. Diawali hadis itu dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kelanjutannya macam-macam. Fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Fal yaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Dan masih banyak amal-amal soleh lainnya yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita lakukan.
Cara Nabi SAW memotivasi kita dengan mengingatkan bahwa kita ini beriman. Beriman dengan apa? Beriman dengan siapa? Dengan Allah. Terus hari akhir. Padahal rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua hari akhir. Bukan. Apa yang kedua? Antu'mina billahi wa kutubihi. Apa kutub? Kitab. Yang ketiga hari akhir? Bukan. Apa? Para rasul. Yang keempat hari akhir? Bukan. Apa? Wa malaikatihi. Yang kelima baru beriman dengan hari akhir. Yang keenam takdir. Berarti dilewati berapa rukun? 3. Iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada malaikat. Dilewati semuanya. Tahu-tahu langsung beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena keimanan kita kepada hari akhir itu salah satu motivasi terbesar kita untuk mau beramal. Makanya orang yang tidak percaya akhirat adalah orang yang paling malas untuk beramal. Mereka adalah orang-orang sekte ad-dahriyun. Sekte ad-dahriyun. Mereka adalah orang yang Allah singgung di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa ma yuhlikuna illa dahr. Yang akan membinasakan kami hanyalah masa. Atau dengan bahasa yang lebih simpel, kami itu cuma hidup sekali. Setelah hidup ini mati, selesai. Disadari atau tidak disadari, orang yang bunuh diri terjangkiti penyakit itu. Dia pikir kalau mati selesai masalah. Bahkan kalau dia bunuh diri, itu memulai masalah baru yang lebih besar. Maka salah satu kiat agar kita bisa terus istiqomah, tekun ngaji, sabar mendidik anak, mendidik istri, tidak putus asa untuk mengajak orang kepada kebaikan. Yang memotivasi kita itu adalah salah satunya ingat akhirat. Bahwa kita di dunia cuma sebentar, gak lama. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Kapan matinya? Nanti mungkin? Mungkin gak nanti? Mungkin. Jangankan nanti, sekarang aja mungkin. Ujuk-ujuk ustadznya mati misalnya. Mungkin? Mungkin. Berarti kan kalau sudah mati, selesai tugas beramal. Bisa jadi amalan kita ini tinggal 1 menit. Bisa jadi amalan kita tinggal 2 menit. Bisa jadi amalan kita tinggal 5 menit. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Setelah 1 menit tersebut, baru kita akan mengalami kehidupan yang hakiki. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Negeri akhirat itu adalah kehidupan sejati. Kenapa? Karena kehidupan di sana jauh lebih lama dibandingkan kehidupan di dunia. Hari ini sudah ingat akhirat? Hari ini sudah ingat akhirat? Alhamdulillah Ustaz, barusan ingat akhirat.
Sulit Ustaz ingat akhirat Ustaz, apalagi kalau sudah kerja, ya, sudah ngelembur, sudah ketemu anak istri, sulit Ustaz. Apalagi sudah megang gadget, sulit ingat akhirat Ustaz. Kalau sulit ingat akhirat, pergi ke kuburan. Pergi kemana? Ke kuburan. Serem Ustaz malam-malam ke kuburan. Ya udah nunggu besok ya, enggak apa-apa. Pergi ke kuburan. Ternyata sampai di kuburan masih selfie juga. Kebangetan niki wong. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Aku melarang kalian ziarah kubur dahulu. Sekarang silahkan kalian ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Cuma kuburan termasuk neraka, diingat-ingat. Makanya para ulama kita dahulu, ketika nafsunya mendorong untuk berbuat maksiat, ketika dorongan nafsu mendorong dia untuk berbuat maksiat, apa yang dia lakukan? Ngambil korek, ngambil teplok. Tahu teplok? Sendir. Tahu sendir? Lampu api, ya. Lampu minyak, ya. Maka sendir tadi langsung dinyalakan, jos. Terus tangannya didekatkan. Panas. Masih pengen maksiat, nafsunya masih menggelora, deketin lagi. Masih belum hilang nafsunya, taruh lagi. Lebih lama lagi. Kemudian dia ngomong kepada nafsunya, api di dunia aja nggak kuat, nekat pengen nyicipi api akhirat. Ingat akhirat. Jadi sekarang kemana-mana bawa lilin sama korek. Saku kanan gadget, saku kiri lilin sama korek. Mulai mau buka-buka yang nggak jelas-jelas, nyalain apa? Lilin. Panas. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Jangan putus berdoa. Yang kedua, selalu ingat akhirat. Yang ketiga, ngaji tanpa henti. Apa? Ngaji tanpa henti. Maksudnya apa Ustaz? Hadiri pengajian secara rutin. Ya akhi, kenapa ente nggak hadir pengajian? Ana lagi futur. Justru karena lagi futur itu harus hadir kajian. Futur itu kan berarti imannya lagi turun. Kalau imannya lagi turun berarti harus dicas. HP kalau sudah lowbat berarti cepat-cepat dicas. Ya akhi, kenapa HP-nya nggak bisa lagi lowbat? Kenapa nggak dicas lowbat? Itu kan kayak gitu kan? Kenapa nggak ngaji? Lagi futur. Mirip kan? Kalau lagi futur berarti ngaji. Kalau lowbat berarti dicas. Itu maksudnya. Apa ngajinya nunggu lowbat? Ya enggak. Karena ngaji itu asupan gizi. Sebagaimana perut kita akan lapar kalau kita enggak makan, hati kita akan lapar kalau kita enggak ngaji.
Dan belakangan ini mulai ya, dengan banyaknya sarana-sarana teknologi ini, di satu sisi membantu mereka yang betul-betul tidak sempat ngaji karena ada halangan syar'i, tapi di sisi lain mulai muncul manusia-manusia yang mengandalkan kan ada live-nya. Bisa radio, bisa TV, bisa FB. Kan enakan di rumah Ustadz, sambil ngaji sambil tiduran. Ya. Ditemani kopi sama pisang goreng. Coba di sini, mana pisang gorengnya? Gak ada toh? Mau tiduran gak sopan. Justru itulah ketika antum duduk di sini mendengarkan, konsentrasi, ilmu yang didapatkan lebih banyak insya Allah, dan akan mendapatkan keistimewaan yang tadi disebutkan. Dikelilingi malaikat, mendapatkan rahmat, kasih sayang, hati tenang, dan relatif lebih bisa konsentrasi dibandingkan di rumah. Kalau ngantuk ada yang negur. Kalau di rumah ya, sudah sambil tiduran, lama-lama yep bablas. Ya. Dan realita membuktikan bahwa kebanyakan ikhwan dan akhwat yang futur itu diawali dari merotoli menghadiri pengajian. Alasan inilah, alasan itulah ketika masih miskin, Masya Allah rajin ke masjid. Ketika mulai duitnya banyak, alasannya sibuk. Oh, ini orang perlu dimiskinkan lagi. Masa sih harus nunggu miskin dulu supaya ngaji? Capek Ustadz. Ya iyalah, mengejar surga memang capek. Tapi capeknya itu kalah dengan nikmatnya yang akan dirasakan ketika kita menghadiri pengajian. Saya tanya, orang yang manjat gunung capek enggak? Capek. Tapi begitu sudah sampai ke puncak, lihat sunset atau sunrise, capeknya masih kerasa? Hilang. Berganti dengan kenikmatan. Kenikmatan yang kita rasakan di pengajian jauh lebih nikmat daripada kenikmatan yang dirasakan oleh para pendaki gunung ketika mereka melihat sunset dan sunrise. Dan capeknya tidak seperti capeknya pendaki gunung. Betul? Ada yang tadi kesini daki gunung? Enggak toh? Sudah jarang ngaji, konsumsinya setiap hari syubhat. Ya tadi cuplikan video yang enggak jelas, artikel yang enggak jelas. Sudah jarang ngaji, konsumsinya setiap hari syubhat, gak punya modal untuk membantah syubhat tersebut. Tambah parah. Ini poin yang keberapa? Poin yang ketiga. Poin yang keempat, yang terakhir. Waspada dari kesombongan dan kezaliman. Waspadai kesombongan dan kezaliman. Kesombongan bagaimana Ustadz? Sombong dengan akidah yang kita anut.
sombong dengan sunnah yang kita pegang, sombong dengan semangat ngaji yang kita miliki saat ini, sombong dengan penampilan sunnah yang sudah ada di dalam diri kita. Indikatornya apa Ustadz kalau sombong? Memandang remeh, memandang rendah, memvonis orang masuk neraka, kita pasti masuk surga. Memvonis orang su'ul khatimah, kita pasti husnul khatimah. Angkuh untuk menerima nasihat dan masukan dari orang lain, padahal mungkin nasihatnya benar, tapi karena merasa oh saya ngajinya lebih lama, oh saya lebih senior, oh saya lebih panjang, sehingga tidak mau menerima masukan dari orang-orang yang mungkin ngajinya belum lama, bahkan mungkin dari orang yang belum pernah ngaji. Imam Ahmad, siapa yang bisa meragukan kesunnahan? Siapa yang bisa meragukan kesalafian Imam Ahmad? Tidak ada. Bahkan beliau mendapatkan gelar Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah, imamnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau kita kan baru penganut Ahlu Sunnah wal Jamaah, pengikut. Kata Imam Yahya bin Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in, ma ra'aitu mithla Ahmad bin Hanbal, aku tidak pernah melihat ulama seperti Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in ini seorang muhaddits, seorang pakar hadis ulung terkenal. Beliau mengatakan saya nggak pernah ngelihat ulama seperti Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Apa yang membuat engkau terkagum-kagum dengan Ahmad bin Hanbal? Sahibnahu khamsina sanah. Aku, kata Imam Yahya bin Ma'in, berteman dengan Imam Ahmad selama 50 tahun. Berinteraksi selama 50 tahun, duduk bareng, belajar bareng, dakwah bareng selama 50 tahun. Maftakhara alaina bi syai'in mimma kana fihi minas salahi wal khair. Selama 50 tahun interaksi tersebut, tidak pernah sekalipun Imam Ahmad membanggakan kesolihannya dan membanggakan kebaikan yang ada di dalam dirinya. Ini sosok ulama yang mengorbankan nyawanya untuk membela kemurnian akidah Ahlussunnah wal Jamaah, rela dipenjara belasan tahun, tubuhnya disiksa habis, menghabiskan umurnya untuk dakwah, mengajarkan sunnah Rasul SAW, meninggalkan karya tulis yang begitu banyak, salah satunya kitab beliau Musnad Ahmad 50 jilid. Gak pernah bangga dan membanggakan prestasi yang beliau miliki kepada orang lain. Lah kita prestasinya sedikit, petantang, petenteng, menganggap remeh orang lain. Ketika melihat ada orang terjerumus kepada kesalahan, orang terjerumus kepada maksiat, orang terjerumus kepada bid'ah,
Orang terjerumus kepada kesyirikan dicibir, digunjing. Hari-harinya isinya gunjingan. Wah, itu gak kayak tiap hari itu ngaji sekali, libur seminggu. Kayak kita ini loh. Apalagi itu yang rambutnya oranye di perempatan, calon-calon neraka. La haula wala quwata illa billah. Allah mampu untuk merubah Anda menjadi seperti dia dan dia menjadi seperti Anda dalam 1 detik. Apa di zaman Imam Ahmad itu gak ada ahlul bid'ah? Banyak. Apa gerangan yang dilakukan oleh Imam Ahmad menghadapi orang-orang seperti itu? Salah satu muridnya, Abdurrahman ibnu Zadan, atau rekan beliau Abdurrahman bin Zadan, pernah bercerita, kami pernah sholat bareng beserta dengan Imam Ahmad. Dan ternyata di dalam sholatnya Imam Ahmad itu berdoa, Allahumma man kana ala hawa au ala ra'yin wa huwa yadhunnu annahu ala al-haq wa laysa huwa al-haq faruddahu ila al-haq. Wahai Rabbi, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang melakukan bid'ah, dan dia mengira bahwa apa yang dia yakini itu benar, maka kembalikanlah dia ke jalan kebenaran ya Allah. Hatta la yadhilla man fi hadhihi al-ummah, atau hatta la yadhilla min hadhihi al-ummati ahad, supaya tidak ada satupun di antara umat Islam ini yang tersesat ya Allah. Cinta, kasih sayang. Jadi kalau ada teman, ada saudara yang tersesat, beliau sedih. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan orang itu mendapatkan hidayah. Coba sekarang, dari sekian banyak orang yang selalu kita kritik di medsos karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, berapa di antara mereka yang pernah kita doakan di dalam sholat-sholat kita? Allahumma hdi fulan, ya Allah berilah hidayah kepada fulan. Siapa? Kita hanya menjadikan mereka sebagai santapan, sebagai lauk pauk majelis kita, grup kita. Siapa di antara kita yang menyempatkan untuk jabri, memberikan nasihat secara person, mendoakan dia? Siapa? Makanya kondisi kita seperti ini, tidak seperti Imam Ahmad rahimahullah, karena kebersihan hati beliau, karena kasih sayang beliau. Ketika ada orang berusaha untuk menyinggung kelebihan Imam Ahmad, apa kata beliau? Nahnu qaumun masakin. Kami itu, kata Imam Ahmad, beliau katakan, ketika ada orang berusaha memuji-muji beliau, mengangkat beliau, apa jawaban beliau? Sudahlah, kita ini orang yang banyak memiliki kekurangan. Kita ini orang yang banyak kekurangannya. Coba bandingkan dengan kita. Mas jenengan, masya Allah jasanya, loh baru tahu. Saya itu udah kayak gini tuh dari dulu, sejak kamu belum lahir. Subhanallah. Imam Ahmad apa katanya? Nahnu qaumun masakin.
Sudahlah, nggak usah disinggung-singgung. Saya ini orang yang banyak kekurangan. Selesai pengajian kita. Kita ringkas. Bukan jaminan seseorang saat ini tekun beribadah bakalan husnul khatimah. Kenapa? Karena hati sangat mudah untuk berubah-ubah. Apa pemicu hati itu berubah? Pemicu orang su'ul khatimah, pemicu orang meninggalkan istiqomah. Banyak. Kita sebutkan berapa tadi? Di antaranya 2. Apa yang pertama? Dosa-dosa rahasia. Yang kedua? Bermudah-mudahan dalam mengonsumsi syubhat. Terus supaya kita bisa istiqomah, bisa husnul khatimah, banyak kiatnya. Kita sampaikan berapa tadi? 4. Yang pertama, jangan putus berdoa. Yang kedua, ingat akhirat. Yang ketiga, ngaji terus. Yang keempat, waspada terhadap kedzaliman dan kesombongan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat antum semuanya. Wallahu taala a'la wa alam. Ustadz, bagaimana seorang terlanjur memiliki dosa-dosa rahasia sehingga merasa hati ini keras, maka menjadi berat sekali untuk ikhlas dalam berbuat amal soleh? Aslinya sudah ingin berbuat baik kepada orang lain, beramal soleh, tapi terasa seperti palsu, tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. 1. Lakukan amal rahasia. Lakukan amal rahasia. Sebagaimana Anda pernah memiliki dosa rahasia, sekarang lakukan amal rahasia dan rutinkan amal rahasia tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a an yakuna lahu khabi'atun min amalin salihin falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memiliki amal soleh rahasia, lakukan dan perbanyak amal soleh rahasia. Subhanallah. Belum lama, sekitar 2 minggu yang lalu, saya menemukan perkataan yang termaktub di dalam kitab At-Talkhis liwujuhit takhlis karya Imam Ibnu Hazm. Di situ disebutkan, fal yukthir min qauli la ilaha illallah. Hendaklah seorang muslim memperbanyak zikir la ilaha illallah. Ada yang aneh? Enggak ada. Tapi yang unik itu alasannya. Kalau selama ini kita la ilaha illallah karena itu adalah kunci surga, la ilaha illallah karena orang yang mati ucapan terakhirnya itu akan masuk surga. Selama ini kan itu alasannya, karena la ilaha illallah zikir yang paling afdal. Ternyata apa alasannya? Kata beliau, karena kalimat la ilaha illallah adalah salah satu zikir. Ketika kita mengucapkan, bibir kita nggak perlu bergerak. Yang bergerak itu cuma lidah kita. Coba Anda baca la ilaha illallah. Bibir bisa nggak bergerak? Bisa. Coba diulang. La ilaha illallah. Seluruh hurufnya ada di dalam mulut. Tidak ada yang di bibir. Bedakan dengan tasbih. Baca subhanallah. Kelihatan? Kelihatan. Baca takbir Allahu
bergerak bibirnya. Apalagi? Astaghfirullah, istighfar, astaghfirullahal azim. Apalagi? La haula wa la quwwata illa billah. Terus apa istimewanya la ilaha illallah kalau bibirnya enggak bergerak? Kata beliau, fala ya'lamu bihil jalis. Orang yang di kanan kirimu, depan belakangmu tidak tahu kalau kamu sedang berzikir. Terus kenapa kalau enggak tahu? Kenapa? Lebih ikhlas. Jadi intinya itu di situ. Bukan intinya di bibirnya. Jadi kalau orang nggak tahu kalau kita zikir, itu tidak masalah. Maka nggak usah ditunjuk-tunjukkan kalau kita sedang berzikir. Zikir itu kan amalan lisan, kemudian amalan hati, bukan amalan kepala. Jadi ketika zikir nggak goyang-goyang pun tidak apa-apa. Karena zikir itu bukan amalan kepala. Itu contoh amalan rahasia. Contoh yang lain tahajud. Makanya sholat sunnah, rata-rata sholat sunnah anjurannya di mana? Di rumah. Kenapa? Karena lebih rahasia. Kalau rahasia lebih gampang menjaga keikhlasan. Maka kalau sudah dirahasiakan, gak usah dicerita-ceritakan. Ya akhi, antum kenapa habis subuh bolak-balik angob atau angob menguap? Tadi malam capek banget tahajud. Berusaha sodakoh nggak ketahuan sama orang. Bismillah, sodakoh. Sukses, nggak ada yang tahu. Pasang status di FB. Nikmatnya sedekah rahasia. Lah, rahasia kok diceritakan? Nggak jadi rahasia kalau kayak gitu. Sudah sukses, masya Allah, umroh nggak ngabar-ngabari sama orang lain. Begitu sampai di depan Ka'bah, tolong sebentar ini, saya mau doa depan Ka'bah, tolong dipotret. Menghadap kemana? Ke Ka'bah apa membelakangi Ka'bah? Belakangnya. Kalau mau foto supaya Ka'bahnya kelihatan, doanya menghadap kemana? Hah? Menghadap ke Ka'bah atau membelakangi Ka'bah? Membelakangi Ka'bah supaya Ka'bahnya kelihatan. Akhirnya tidak sesuai sunnah. Sunnahnya bagaimana doa? Menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau menghadap ke Ka'bah, nanti yang kelihatan belakangnya. Supaya kelihatan backgroundnya Ka'bah, maka membelakangi Ka'bah, pura-pura berdoa. Kalau perlu ambil air, dibasah-basahin kayak orang lagi nangis. Langsung dipasang status. Alangkah khusyuknya berdoa di depan Ka'bah sampai menetes air mata. Air matanya siapa? Yang pertama, bikin amal-amal rahasia, karena itu akan mendatangkan keikhlasan dan mendatangkan kenikmatan. Yang kedua, jangan putus asa. Kalau kita putus asa karena merasa punya amalan-amalan yang begitu, punya dosa-dosa yang begitu banyak, maka sejatinya kita telah terjerumus kepada perangkapnya syaitan. Syaitan itu perangkap pertama dorong-dorong berbuat maksiat.
Kalau nggak berhasil, dia akan pasang perangkap berikutnya. Apa itu? Bangga, sombong. Wah, nih hebat. Digoda setan tidak mempan. Atau perangkap yang ketiga, disuruh maksiat. Ketika mau tobat, dia pasang perangkap lagi. Kamu itu dosanya sudah kebanyakan, gak mungkin diterima sama Allah. Dosamu itu sudah seperti gunung Merapi, sudah habis. Ngapain lagi amal? Akhirnya iya ya, sudahlah. Sudah kadung terjerumus, ya, sudah terlanjur terjatuh ke selokan, sekalian aja berenang di selokan tersebut. Yang betul adalah jangan pernah putus asa. Sebagaimana pesan dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Wahai para hambaku yang sudah melampaui batas, dosanya sudah terlalu banyak, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa. Kalau amal soleh yang sudah hilang-hilang kemarin bisa kembali menurut pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, orang-orang yang taubat maka dosa-dosanya akan diganti dengan pahala. Jadi dosa-dosa yang kita tobati itu akan diganti oleh Allah dengan pahala. Sehingga amal-amal soleh yang hilang itu akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Itulah dahsyatnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira cukup ya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.